Hai guys, Assalamualaikum. Seperti yang udah kalian lihat di judul ya, video kali ini kita akan membahas mengenai dana bantuan dari pemerintah, baik itu di Indonesia dan di Jepang. Kupas semuanya secara tajam setajam kabel. Oke guys, pertama-tama aku mau ngomong dulu ya, aku ini bukan politikus atau apalah-apalah yang mengerti tentang kenegaraan, baik itu politik, sejarah atau apapun itu. Aku tidak tahu dan tidak paham. Cuman setidaknya ya, sedikit banyaknya aku juga ngikutin, walaupun aku tinggal di Jepang sekarang, tapi aku mengikuti perkembangannya dari Indonesia. Ya, yang namanya netizen ya, jiwa-jiwa netizen guys, jiwa-jiwa netizen ini pengen aja komentar gitu. Salah satunya dengan berita yang lagi booming-boomingnya sekarang, kok beda sih antara dana bantuan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kenapa di Indonesia dana bantuannya cuma 500.000 dan itu pun tidak berbentuk uang semuanya gitu, ada beberapa menjadi sembako gitu. Apa sih? Ngomong apa? Maksudnya 500.000 itu tidak uang semuanya, tapi sebagiannya itu adalah berbentuk sembako gitu guys. Sedangkan di Jepang itu pure 15 juta ya, kurang lebih itu uang doang, nggak ada sembako-sembakoan. Beli sendiri kata Shinzo Abe ya, kalau sembako. Nah, yang pertama, poin yang pertama ya. Kalian harus tahu, apakah di Indonesia bayar pajak? Apakah di Jepang bayar pajak? Itu harus tahu. Oke, walaupun aku di sini tapi aku tahu ya guys, kalau di Indonesia itu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tetapi yang aku tahu juga nih, sampai sekarang tuh nggak total, nggak semuanya orang Indonesia, nggak semuanya warga Indonesia itu punya NPWP. Artinya tidak semua warga Indonesia itu membayar pajak setiap bulannya. Begitu. Apakah aku benar? Apakah aku salah? Boleh dikoreksi nanti ya kalau aku salah ngomong. Tapi kita yang tinggal di Jepang, walaupun sebagai warga asing ataupun warga yang memang orang Jepangnya asli gitu, kita ini tidak ada yang bebas dari pajak guys. Kita semua bayar pajak, tidak ada yang tidak bayar pajak per bulannya, setiap bulannya. Itu yang harus kalian ketahui. Nah, lanjut. Kenapa Jepang ngasih 15 juta ke warganya dan warga asing yang tinggal di Jepang? 15 juta loh guys. Bukan sedikit ya, tapi bukan banyak juga. 15 juta. Kenapa? Kalau misalnya warga-warga Indonesia di sana berpikiran atau ada yang nyinyir kali ya. Ada yang nyinyir. Kok di Jepang tuh bisa sampai dapat 15 juta gitu, kok kita cuma 500.000 aja gitu. Mungkin ya ada sebagian dari netizen Indonesia yang berpikiran seperti itu. Tapi kalian harus tahu guys, kita di sini itu bayar pajaknya mahal banget tiap bulannya. Aku sih pernah mikir ya, kayaknya tinggal di Jepang nafas aja bayar pajak gitu. Apa-apa dipajakin, jalan sana sini pajak, bayar ini pajak, beli ono pajak. Beginilah tinggal di Jepang, hidup bersama dengan pajak. Nah, kalau dibilang juga wajar nggak sih 15 juta atau sebanding nggak sih 15 juta yang kita terima dari pemerintah, dari PM Shinzo Abe? Aku nggak tahu ya sebanding atau tidak, tapi dengan per bulannya kita bayar pajak sekian yen, itu wajar sih kalau menurut aku kita dapat 15 juta itu. Wajar banget, malah kurang mungkin ya. Tapi ya syukurin aja ya guys, 15 juta syukurin aja. Bukan disyukurin sih 15 juta mah, ya Allah menang milik pisan ti Gusti Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terus aku ngobrol-ngobrol juga tuh sama partner kerjaku kan, yang orang Jepang asli. Terus aku nanya gini, kita mau dapat 15 juta dari PM Shinzo Abe gitu, tuh gimana nih? Terus kata dia, ngomong sama aku langsung, aduh 15 juta itu cukup buat apa? Kurang katanya. Kurang guys, kurang 15 juta teh kurang cenah. Aduh. Tapi dibalik itu dia juga ngomong guys, dia ngomong kayak gini. Bahasa Jepang ya ngomongnya, lain bahasa Indonesia. Dengerin bahasa Indonesia. Ngomongnya tuh begini ya, saya Indonesiain. Tapi kalau dipikir-pikir ya udah deh, dapat 15 juta juga udah untung gitu. Maksudnya kan itu 15 juta tuh jangan dipikirkan kalau itu pemerintah yang harus
naon sih itu ngomong naon. Pokoknya mah intinya tuh kita jangan berpikir kalau 15 juta itu uang atau nominal yang harus dibayarkan pemerintah buat kita gitu, bukan. Tapi ya udahlah kayak uang nemu gitu, kayak uang terima kasih atau apa gitu. Karena kalau misalnya kita mikir kalau itu uangnya harus diwajibkan, dibayarkan, dikasihkan, dinaunkan dia tuh guys, pokoknya mah kayak gitu lah ya. Ya nggak akan cukup, mau berapa juga, mau 20 juta, 25, 100 juta gitu. Karena ya kan kita nggak tahu sampai kapan sih pandemi COVID-19 corona. Nah, gimana nih yang di Indonesia yang cuma dapat 500.000 dan itu pun nggak uang semua gitu. Ada beberapa berbentuk sembako gitu kan. Ya gini aja lah guys ya. Maksudnya aku juga nggak bisa ngejudge kalau orang Indonesia itu tidak pandai bersyukur, enggak lah ya. Karena kan tiap orang itu beda-beda kan. cara berpikirnya beda, terus rasa berterima kasihnya, rasa bersyukurnya juga kan beda-beda kan tiap orang gitu. Cuman ya memang kalau aku sih boleh saran gitu, syukurin aja gitu. 500.000 juga kan itu masih baik loh. Maksudnya pemerintah kita mau ngasih dana bantuan 500.000 itu masih baik. Kalau menurut aku ya masih baik gitu. Sekarang gini loh guys, kalian pernah tahu nggak sih berapa hutang negara kita ke Bank Dunia? Kalau kalian nggak tahu, coba deh kalian searching, kalian googling ya. Berapa sih hutang negara kita, negara Indonesia kepada Bank Dunia itu? Mungkin nominal yang benar-benarnya itu tidak akan tertera ya, tidak akan dikasih tahu. Tapi kalian harus tahu guys, negara kita ini punya hutang dan sampai sekarang itu setahu aku belum lunas gitu. Jadi dengan masih punya hutang dan mereka juga harus memberikan dana 500.000 itu dengan bantuan kepada rakyatnya, ya boyo mikir juga guys gitu. Disyukurin aja ya, disyukurin aja. Terus katanya ya disyukurin sih, disyukurin gitu. Tapi kan ya gimana, nggak cukup. Itu emang nggak cukup kan, tadi juga aku udah ngomong beberapa pun juga akan cukup kalau kita mikirnya itu uang wajib kita terima, wajib pemerintah bayarkan kepada kita. Itu nggak akan pernah berhasil. Tapi kita pikirnya ya udahlah itu uang nemu gitu. Kalau aku sih kalau ada apa-apa ya misalnya terima uang atau apapun gitu, aku selalu berpikir kalau itu uang nemu, jadi ngerasa kalaupun aku dapat uang, bukan dapat uang, nemu uang misalnya 10.000 perak pun gitu di saku baju, itu saku baju sendiri gitu, tapi ngerasa itu uang nemu, uang sendiri guys, yang lupa mungkin kalau pernah ada di situ. Terus dibalik dana yang 500.000 itu ternyata dibalik dana 500.000 itu ternyata tidak semuanya kebagian. Katanya ada syarat-syaratnya yang ribet lah, ini itu gitu, sehingga yang memang harusnya nerima sampai sekarang juga nggak nerima, malah yang yang nerimanya itu yang enggak gitu ya, maksudnya yang mampu tapi nerima gitu, tapi yang benar-benar nggak mampu nggak nerima gitu. Terus sempat mikir juga kenapa sih nggak rata semuanya di Indonesia dapat 500.000 juga cuma 500.000 gitu. Nggak cuma sih, maksudnya itu kan gimana sih Ron, kan yang bilang bersyukur. Oke. Jadi ya kenapa bisa gitu, sempat lihat video viral juga tuh, ada nenek-nenek yang pakai bahasa Sunda ngomongnya dari daerah saya kebetulan ya guys. Katanya Pak RT saya belum nerima katanya gitu. Pak RT kan yang lebih tahu kalau saya yang nggak mampu ini harus nerima, tapi malah orang-orang di luar sana yang mampu tapi nerima gitu lah intinya. Agak miris juga sih guys, agak miris. Aku lihat video itu agak miris karena seorang nenek gitu, nenek renta yang memang kalau dilihat secara di videonya itu memang harusnya sih mendapatkan gitu, tapi ternyata beliau tidak mendapatkan. Tapi aku juga nggak mau suuzonin pemerintah ya, itu uangnya kemana-kemana gitu. Cuman tolong dong kalau di saat ada masalah atau ada kasus kayak gini nih, contohnya kayak pembagian dana ataupun apalah ya, tolong jangan semuanya itu kita beratkan gitu, kita salahkan semuanya ke presiden gitu. Karena gini loh guys ya, aku sebenarnya bukan tim yang pro kepada presiden ataupun yang kontra kepada presiden, enggak sampai. Aku warga Indonesia dan aku punya seorang presiden yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo gitu. Kadang mirisnya itu sampai dimaki-maki gitu, di apa gitu, aduh jadi sedih saya.
Guys, Pak Jokowi itu manusia seperti kita, seperti aku, seperti kamu, dan seperti kita semua. Jadi Pak Jokowi juga punya hati guys gitu. Aku sih lebih menyarankan untuk kalian tolong sedikit ada rasa iba gitu. Maksudnya kan gini, Pak Jokowi juga kan kita tahu ya, ibunya baru saja meninggal dunia, padahal di saat pandemi kayak begini gitu kan, sampai pemakamannya juga sedih banget gitu kan. Aku melihatnya, aku nonton itu sedih banget. Ini sedih loh guys, bukan pura-pura ya, ini sedih. Nah, saran aku sih yang nggak dapet ya salah seorang dari keluarganya gitu, entah itu anak laki-lakinya atau suaminya gitu, yang memang menjadi kepala di rumah tangga tersebut gitu, ya datang mengunjungi Pak RT atau Pak RW yang mengurusi dalam hal ini gitu. Ditanyakan kenapa dan bagaimana, atau apakah syaratnya kurang atau apa gitu, mungkin yang harus kalian serahkan gitu untuk sebagai syarat menerima dana bantuan tersebut. Ya jadi gitu, jangan semuanya kita salahkan ke Bapak Presiden gitu, karena ya Bapak Presiden itu tugasnya bukan cuman itu aja guys, banyak banget gitu. So tahu sih gue ya, tapi ya memang Banyak lah punya presiden gitu. jadi kalau aku sih lebih, aku ya nggak tahu sih kalau kalian ya, tapi kalau aku tuh lebih kayak selalu memposisikan diri aku sebagai orang yang kita kontrakkan gitu lah ya. Bukan kontrakan ya guys, tapi yang kita kontrak terhadap orang tersebut Gitu. Jadi dalam hal ini misalnya kita nggak suka nih sama Presiden Jokowi gitu, aku lebih ke gimana sih kalau aku jadi presiden gitu. Jangan jadi presiden lah, jadi misalnya kita atau aku ditugaskan sebagai kepala atau ketua dalam satu kelompok yang isinya ada 10 orang gitu. Untuk menyatukan 10 kepala itu susah guys, susah banget gitu. Dan misalnya aku punya ide nih, punya saran yang Menurut aku tuh bagus banget. Itu ide yang brilian gitu. tapi yakin deh, dari 10 kepala itu nggak semuanya cocok dengan ide aku tuh, nggak semuanya, pasti ada 1, 2, atau 3 yang kontra, pasti. Nah, sama halnya gitu dengan presiden. Jadi untuk menaungi berjuta-juta kepala warga itu susah banget gitu. Kalaupun kalian membenci terhadap Bapak Presiden kita ini ya, lebih calm down aja ya guys, lebih ditampung buat sendiri lah, marah sendiri gitu, jangan sampai bikin status atau apapun gitu. Aku bacanya, pada aku nggak ada sangkut paut ya, masih kayak ya dia kan presiden, dia bukan keluarga aku gitu, jadi kenapa gitu aku harus sakit hati. Tapi memang ya bukan sakit hati, tapi lebih ke miris aja gitu. Itu kan kepala negara kita, tapi kita hina dina seperti itu. Oke guys, kayaknya kita udahan dulu deh ya ngomongin soal dana bantuan dari pemerintahnya itu, karena udah semakin gak jelas udah ngalir ngidul, nggak tahu arah dan tujuannya kemana. dan juga aku takutnya ada yang tersinggung. Jadi sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada dari omonganku yang kurang berkenan. Ini cuman sekedar pendapat aku doang gitu, nggak ada maksud apa-apa selain ya aku pengen ngomong aja gitu. Jadi nggak usah ditanggepin ya guys, apapun isi dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa komen juga, dan share ke teman-teman kalian atau siapapun yang kalian mau bagikan. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel yang abal-abal dan gak jelas ini. Thank you. Domo arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. See you.